Ya kalau dibilang anak muda memang sesungguhnya atau sejatinya ya memang kami itu ya berangkat dari anak muda. Dulu saya 2004 anggota DPR termuda. Jadi kalau bicara anak muda ya memang ya kita harus ke forumnya mereka dengan bahasa mereka. Mereka nggak perlu diajar, mereka udah pinter, cerdas, kreatif. Kami sekarang di fraksi PKS juga punya program magang parlemen buat anak-anak muda. Tensi ya, di saat sekarang ini kabarnya ya apolitis ya anak-anak muda, padahal kita harus concern dong dengan persoalan bangsa kita. Ya TikTok ini salah satu platform yang sekarang jadi in. Biar lebih asik aja sih, ya bisa semakin dekat, tidak ada jarak dengan siapapun ya, dengan latar belakang apapun. Kita harus ngayomi, ya harus ngopeni masyarakat sehingga bisa ngangeni masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcastnya PKS Jawa Tengah. Saya di sini akan memandu perbincangan kita. Saya Rita Hidayati akan memandu perbincangan kita sore hari ini dengan Bapak Agung Budi Margono, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore. Sehat, Mas aja Pak? dah, jangan Pak, karena kelihatan tua ini. Oh iya, Ding. Jenom, Jenom kayaknya lebih muda dari Walaupun saya lagi. Waduh. Assalamualaikum Pak Mas Agung. Waalaikumsalam. Iya. Durennya gimana Pak? Durennya sekarang musim hujan, Oh, jadi hujan. mungkin agak anyep gitu kan ya. Saya tuh masih ingat beliau itu kalau saya keluar dari kampung saya itu langsung Mas Agung ini megang duren gede. Dengan Waduh. sangat pede, tanpa malu gitu kan ya. Iya, nggak- Rodo edan gitu. Pokoknya harus begitu. Ternyata Iya. dan ternyata trik-trik seperti itu ternyata membekas. Iya, Saya sampai masih sekarang. ingat sampai bertahun-tahun loh, Mas. Ini kan berarti sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya Iya, itu ya. 4 Itu tahun yang masih lalu. saya masih ingat. Dan mungkin akan ada trik lain lagi Iya. untuk di periode mendatang ini. Ya, tunggu tanggal mainnya saja. Tunggu tanggal lainnya. Nah, mungkin juga ini hal yang menarik ya. Iya. Hal yang menarik tentang itu kan menyangkut tentang konten kreator. Iya, Konten kreator anak muda. iya. PKS ini sepertinya memang banyak nuansa-nuansa seperti itu. Apakah ini memang rahasia atau strateginya PKS? Ya. Ya kalau dibilang anak muda memang sesungguhnya atau sejatinya ya memang kami itu ya berangkat dari anak muda. Dulu saya 2004 anggota DPR termuda. Dulu ya. Dulu. Saya 25 tahun itu saat dilantik. Ya sekarang sudah Sekarang masih muda juga. Masih muda, insya Allah. Semangatnya masih muda. Nah, memang generasi silih berganti, banyak cara dalam setiap eranya kan ya. Termasuk era sekarang. Ya, kalau kemarin tadi bicara masalah duren tadi, pimpin saya 2019, ya memang hasil diskusi dengan teman-teman anak-anak muda, ya para konten kreator yang punya ide gagasan, mereka itu kepengen kalau punya wakil adalah orang-orang yang asik ya. Jadi selama ini ya seperti kita kan anggota dewan seperti ini nih, pakai peci, pakai semacam jas segala macam. Tapi bagi anak muda mereka nggak asik gitu ya. Nah kemudian ada gagasan gimana kalau foto-fotonya, kampanye itu nggak seperti itu. Itu udah mainstream banget gitu kan. Ya mau harus rodo edan katakan. Nah ketemulah gagasan tentang duren. Nah ini bukan sengaja, memang duren ini adalah yang duren yang dulu itu saya pegang itu duren terbaik nasional. Oh, Jadi juara 1 nasional. ada historinya Ada ya, historinya. durennya sendiri. Kenapa narasi kita namanya Bangga Semarang itu seperti itu. Kita punya produk nih, produk lokal yang mestinya masyarakat itu tahu. Dan kita pengen sebagai dulu kita campaign wakil rakyat, kita berharap memperjuangkan itu. Ya, itu lokasinya di Kota Semarang. Pernah juara 1, namanya Duren Holil itu. Boleh googling deh, Duren Holil Semarang. Itu juara nasional. Duren terbaik di kompetisi duren di tingkat nasional. Nah, itu satu pesan yang ingin kita sampaikan bahwa kita harus bangga dengan produk lokal. Dengan caranya apa? Ya memang seperti itu, ya. Tampilannya, dan saya pakai kaos gitu, kaosnya lokal brand Semarang, pakai tasnya juga lokal brand Semarang. Jadi ya
ya inilah cara pengenalan yang ingin kita coba lakukan, dan memang itu saran teman-teman, pakai bahasanya teman-teman millennials ya, ini caranya gini Pak, oke. Dan bagi kami memang kalau pengen ngobrol dengan anak-anak muda ya harus dengan cara mereka. Ketika kami pernah ditugaskan di pimpinan Dewan, wakil ketua DPRD Kota Semarang, kita juga buat event itu yang nggak di kantor formal, ya di kafe, resmi nggak apa-apa. Alhamdulillah itu termasuk kami yang pertama mengawali ya. Kita minta sekretariat DPRD, ayo kita buat event yang ya harus ke forumnya. Jadi kalau bicara anak muda ya memang ya kita harus ke forumnya mereka dengan bahasa mereka. Mereka nggak perlu diajar, mereka udah pinter, cerdas, kreatif. Tinggal kita mau nggak dengarkan mereka, dukung mereka, istilah sekarang endorse mereka, karya-karya mereka kita dukung, kita support. Dan oleh karena itu ya, sebagai kabar juga, kami sekarang di fraksi PKS juga punya program magang parlemen buat anak-anak muda. Ya, jadi kita sudah rekrutmen, ini batch pertama, tunggu nanti insya Allah, ini sudah berjalan sebulan, kita masa 3 bulan, mungkin sekitar Januari akhir kita akan buka lagi batch kedua di Februari. Silakan anak-anak muda pengen tahu tentang kebijakan pemerintah khususnya Provinsi Jawa Tengah melalui di parlemen ini, kita bisa ngobrol bareng. Gitu. Itu kegiatannya apa aja tuh Pak, batch parlemen itu? Ya, magang parlemen ini ya kegiatan-kegiatan yang minimal mereka tahu 3 hal. Pertama itu mereka bisa analis kebijakan. Kan banyak lah tentang peraturan daerah, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan terkini di pemerintah, itu bisa kita mapping ya. Kalau misalnya kita ada 5 komisi kan, mulai dari urusan hukum pemerintahan sampai Kesra itu kan itu ada isunya banyak, segambreng lah. Itu kita bisa buat tim analis data. Yang kedua bisa berupa tim media. Apapun bicara parlemen itu sesuatu hal yang harus diinformasikan. Nah sekarang kan anak muda senang content creator ya. Jadi apa sesuatu yang sifatnya bahkan humanis, cerita kegiatannya, bagaimana dinamika parlemennya, itu tim humasnya. Jadi bisa masuk ke kalau tadi analis berita, tim analis, yang kedua bisa tim humas. Satu lagi tim dapil, artinya boleh nanti masuk ke magang parlemen untuk tahu realitas. Kita kan banyak forum ya, entah reses, atau kunjungan dapil, kegiatan-kegiatan, atau ketemu masyarakat, realitasnya seperti apa. Nah, harus di mapping tuh. Saya dapil 1 Kota Semarang, ya di Kota Semarang ada 16 kecamatan, ada 177 kelurahan. Di mapping ini masyarakat kebutuhannya apa yang bisa kita advokasi. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Gitu. Berapa kuotanya Pak? Kemarin kita baru terima 5 ya. Boleh jadi kita akan perbanyak, kita evaluasi peminatannya, bahkan banyak yang di luar Jawa Tengah ya. Kita kemarin baru bisa alokasikan 5, mudah-mudahan di batch 2 akan bisa lebih banyak lagi, sehingga teman-teman bisa tahu lah. Dan kita berharap juga anak-anak muda lebih punya kepekaan, lebih punya atensi ya, di saat sekarang ini kabarnya ya apolitis ya anak-anak muda, padahal kita harus concern dong dengan persoalan bangsa kita, gitu. Ya. Menarik sekali ini tentang kehumasan ini terutama ya, kehumasan ini kan karena sekarang tantangannya kan tantangan kreasi yang harus terus update. Nah itu bagaimana trik PKS untuk menghadapi tantangan yang seperti itu. Medsos ini sekarang ada banyak platform TikTok, Instagram, kemudian Twitter. Ada salah satu yang difokuskan atau ketiga-tiganya dipakai atau semua platform dimasukin gitu? Ya, sejak ditugaskan ketua fraksi sekitar 6 bulan yang lalu, saya langsung minta bikin akun official TikTok. TikTok ya? Ya, bukan karena saya TikTok juga gitu kan, tapi saya melihat kita harus membaca perkembangan zaman. Eranya sekarang masyarakat peminatannya kan kita bisa baca berbasis data. Ya TikTok ini salah satu platform yang sekarang jadi in. Bahkan bisa di-share tidak hanya di TikTok saja, di WhatsApp, di platform-platform lain, di Instagram jadi Reels gitu kan ya. Di Twitter bahkan, kemudian banyak platform lainnya. Sehingga ya ini kita coba adaptif ya. Sehingga pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada publik, pertanggungjawaban kinerja kami ya bisa lewat dari kanal-kanal itu. Yang selama ini via web tetap kita sediakan.
informasi lewat kanal yang lain di Instagram maupun kanal yang lain seperti di Twitter tetap kita jalankan. Dan ini berarti kan menambah layanan ya, kita terus menambah layanan, publik maunya apa, publik familiar dengan apa kanal sosial media seperti apa ya kita gunakan. Ya, mau tidak mau sebagai entitas partai, kita harus semakin dekat, semakin tahu kebutuhan publik, baik terkontennya maupun kanal-kanalnya itu. Ya, ini ya kita seperti itu ya. Silahkan masyarakat Jawa Tengah kalau pengen tahu bisa ke webnya, Facebooknya, Twitternya kita, Instagram. Terakhir kita punya TikToknya fraksi PKS DPRD Jawa Tengah. Gitu. Sementara kan ada tantangan juga nih, Mas, bahwasanya tidak semuanya pasti melek dengan hal-hal seperti itu untuk anggota itu. Bagaimana untuk membangkitkan anggota supaya, ayo Pak, TikTok jadi TikTokers Pak, itu gimana itu? Kalau TikToker memang nggak semuanya ya, tapi saya sebagai ketua fraksi minimal kami tiap bulan kami rekap ya. Kami bukan tiap bulan, bahkan tiap pekan kita rekap berita. Jadi kita berharap setiap anggota DPRD khusus dari kami di fraksi PKS itu kan juga di backup oleh tim yang sudah ada, minimal 1 orang setiap ada pendampingnya itu memberitakan kinerja. Ya kita kepengen masyarakat tahu ya, ini bentuk kewajiban kami mengabarkan baik terkait dengan apa dinamika isu agenda yang sedang dibahas maupun bagaimana program-program di masyarakat ya, itu bisa dilakukan dengan kanal-kanal yang lain ya. Tidak ada kewajiban sih harus TikTok tiap akun masing-masing, enggak, tapi di fraksi kami siap fasilitasi ya, dalam konteks kepraksian kami fasilitasi. Kalau masing-masing ya mereka punya kecenderungan masing-masing, tidak semuanya juga kan, tetapi secara kolektif kami punya fasilitas itu. Publik terutama di segmen Gen Z maupun milenial ini kan terbiasa dengan itu, bisa akses informasi ke platform itu. Gitu. Terus PKS ini kan dengan logo yang baru yang beberapa waktu diluncurkan itu ada sesuatu yang sepertinya lebih bersemangat, lebih cerah gitu. Apakah itu memang filsafah tersembunyi ataukah memang ada semangat baru dari PKS sendiri? Ya mau nggak mau lambang baru harus membangun semangat baru ya. Kalau bahasa sederhananya gimana biar lebih asik aja sih ya, bisa semakin dekat, tidak ada jarak dengan siapapun ya, dengan latar belakang apapun. Walaupun kami partai Islam, kami terus menjaga hubungan yang relasi baik dengan lintas agama, lintas organisasi apapun ya, karena membangun Indonesia, membangun Jawa Tengah ini nggak mungkin sendirian. Pasti harus bekerja sama dengan yang lain, bahkan dengan lintas partai ya, komunikasinya dengan baik ya. Apa yang bisa kita lakukan, PKS bisa lakukan ya. Isu terakhir kita hari ini tentang lingkungan, barusan kita bentuk pansus lingkungan, apa yang bisa kita sumbangsihkan dalam regulasi. Sebelumnya masih juga dibahas tentang pesantren, kita juga support, kita kirim anggota pansus yang paham tentang dunia pesantren, apa yang bisa kita lakukan, kita advokasi mereka. Ya harus dibela kepentingan masyarakat ya. Bahasa kami itu sekarang itu, kalau saya ya obrolan ke beberapa kawan-kawan ya, kita harus ngayomi ya, harus ngopeni masyarakat sehingga bisa ngangeni masyarakat. Ngopeni, ngayomi, kemudian ngangeni. Yang atau banjir ya, Semarang pun masih ada titik-titik banjir, harus jadi atensi. Ini sobat podcast fraksi PKS ini paket komplit ibaratnya. Kita bisa ngobrol apa aja. Tujuan berbangsa bernegara kan mensejahterakan masyarakat. Sejahtera tidak hanya lahirnya saja, batinnya juga. Kenapa ini sudah dipilih kok melenjani janji misalkan, kita nggak pengen seperti itu. Sekedar kekuasaan, tapi kerangka ini semakin kepengen berikan layanan jadi lebih banyak.